Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa merupakan salah satu jalan dan pola yang harus dipahami manusia sebagai hamba. Adanya doa itu diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk selalu mengingat Allah Ta'ala sebagai tempat meminta ampunan dan pertolongan. Disebutkan dalam hadis, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sungguh berbeda Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dia maha pemurah lagi maha penyayang. Lihatlah manusia. Ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati apabila ada yang terus-menerus meminta kepadanya. Allah Ta'ala justru sangat senang jika hambanya selalu berdoa kepadanya dan selalu meminta kepadanya. Disebutkan dalam hadis, bahwasanya barang siapa tidak meminta kepada Allah, ia murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Qiyas Ghafir ayat 60. Kita bebas untuk berdoa kapan saja dan di mana saja. Justru Allah Ta'ala sangat menyukai hambanya untuk berdoa kepadanya. Namun, ada beberapa waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwa doa ketika waktu tersebut mustajab. Di antara waktu-waktu tersebut adalah: pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu Rabb kita subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Allah Ta'ala berfirman, ketika waktu sahur, akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampun. Qiyas Az-Zariyat ayat 18. Disebutkan juga dalam hadis, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Disebutkan dalam hadis, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata hasan sahih. Dengan demikian, jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa, bukan sholawatan atau membaca murotal dengan suara keras. Selain tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, amalan-amalan tersebut dapat mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Dapat mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau beliau berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad. Ketiga, ketika dalam sujud dalam sholat, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, ketika sebelum salam pada sholat wajib, Rasulullah SAW bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam. Yang kelima, di hari Jumat. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta.
Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pertama, waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Berdasarkan hadis, waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim. Kedua, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Disebutkan dalam hadis, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, yaitu setelah asar namun di akhir-akhir hari Jumat. Keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Waktu mustajab yang keenam itu adalah ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ketujuh, ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala, oleh karena itu tidak boleh mencelanya. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Al-Albani. Kedelapan, hari Rabu antara zuhur dan asar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asar di hari Rabu. Disebutkan dalam hadis, pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara sholat zuhur dan asar. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Albani. Yang kesembilan, ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, ketika malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Hiyas Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa sebaiknya yang aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ke-11, ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Disebutkan dalam hadis, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-12, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Disebutkan dalam hadis bahwa doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-13, ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk.
diijabah oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, dan ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-14, ketika melakukan safar atau musafir. Rasulullah SAW bersabda, 3 waktu dijabah atau dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzolimi, kedua doa orang yang musafir, ketiga doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Yang terakhir, yang ke-15, doa orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpergian safar, dan doa baik orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penting diketahui, ada beberapa penyebab doa itu belum terkabul. Salah satunya adalah makanan haram menjadi penyebab terhalangnya doa. Sehingga setiap muslim hendaknya memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauh jaraknya yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian perhatikan adab berdoa. Salah satunya diawali dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah SAW di awal dan penutup doa dengan rendah hati dan suara lembut, disertai dengan rasa takut dan penuh harap. Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya yang husna itu. Qiyas Al-A'raf ayat 180. Disebutkan juga dalam hadis, semua doa terhalang sampai dibacakan sholawat untuk Nabi SAW. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55 juga disebutkan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Demikian 15 waktu mustajab untuk berdoa. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa dan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang bisa diambil diantaranya, pertama, terdapat waktu-waktu tertentu yang mustajab untuk berdoa yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, terdapat adab-adab berdoa sebelum dan sampai selesai doa itu dipanjatkan. Salah satunya menyebut nama-nama Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, serta berdoa dengan rendah hati dan suara lembut disertai dengan rasa takut dan penuh harap. Yang ketiga, salah satu penyebab terhalangnya doa yaitu makanan haram. Salah satu penyebab terhalangnya doa yaitu makanan haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.